Gitu, ngerti nggak? Udah berhenti nih kontraknya katanya diganti. Masih ada. Tapi ini enggak akan saya jual. Ini sebenarnya ini di Terawangan ya, Mas. Oh. Saya pamer, saya expose di Terawangan untuk tamu-tamu supaya mereka tahu kondisi kita di sini seperti apa gitu. Mas, apa namanya? Gimana? Karyamu itu memang pendidikannya juga itu ya Hukum sangat ya sangat mempengaruhi, makanya gimana tuh? Itu yang membuat kita lebih sensitif dan lebih peka. Ilmu kita itu juga membuat kita lebih peka. Jadi tidak semata-mata hanya membuat gambar. Ngerti? Kalau kita hanya buat gambar, orang lain ngomong selesai. Tapi di balik gambar itu apa? Apa pesan, visi misinya apa, kegelisahan apa yang dibawa? Apakah karya saya itu bisa mengugah orang untuk merubah sesuatu yang buruk menjadi yang baik? Iya kan, kayak gitu. Nah, saya kampanyenya dari itu gitu, Mas. Nah, saya seperti itu, makanya saya selalu bikin karya-karya yang menggoda, entah itu romantisme saya tentang Lombok ya, kampung-kampung Lombok segala macam. Dia datang sekelepat aja itu. Akhirnya saya buat lagi seperti itu gitu. Nah, seperti Nyumon ini mungkin dengan bahasa politik, bahasa yang verbal, artinya yang langsung kita bisa tuangkan, terlalu banyak yang sudah kita katakanlah orang-orang pintar di sini di Mataram ini ya, yang punya pendapat tentang Nyumon bahwa ini pembagian sekian, ada masyarakat miskin di sekitar situ tidak tercover dengan adanya emas itu gitu loh. Jadi sudah jamak menurut saya. Akhirnya saya buat karya ini. Karya ini saya pamerkan ke sana kemari. Ini sempat diapresiasi sama siapa sih, Boy Rafli Amar waktu datang. Oh. Iya, sempat. Wah. Terus ada juga di sini ada jenderal polisi juga sih. Terus dia juga bilang, "Wah, ini terlalu berat, terlalu berani sudah mengeksplor ini." Oh, enggak, saya jujur bahasa saya artinya begini, sekarang terserah masyarakat yang mengapresiasi kan. Saya buat lepas gambarnya, nah masing-masing apresiasi silakan. Ya kan tidak ada masalah. Gitu. Jadi banyak karya-karya yang membuat saya mengganggu aja lah sebenarnya. Emang nggak nerusin hukumnya ya? Sudah selesai. Jadi gini, lucu ini riwayatnya panjang ini, Mas. Begitu saya tamat SMA ya, SMA 1 langsung saya tes di Unram dulu. Yep. Tes di Unram, ikut-ikut aja sama teman-teman. Bilang pertama Fakultas Hukum, ya kan? Kedua terus pilihan kedua apa saya waktu itu ya? Pokoknya pertamanya Fakultas Hukum. Tapi saya diam-diam, saya punya niat pengen kuliah di IKJ di Jakarta. Kebetulan paman saya itu di Jakarta waktu itu jadi anggota DPR di Jakarta di Senayan dari wakil P3. Iya. Nah, saya udah kontrak sama dia, kamu sini, kamu bakatmu di sini rupa, lebih baik kamu ke sini, dia bilang gitu. Berangkat selesai tes di sini, saya berangkat ke Jakarta. Tes saya di IKJ. Setelah tes saya di IKJ, udah selesai, udah tinggal legalisir ijazah, udah mau masuk kan. Saya kirim surat ke orang tua, tolong kirimkan legalisir ijazah. Saya udah mau ospek segala macam lah. Ternyata keluar pengumuman Suparmaru di sini, nama saya di Fakultas Hukum keluar kan. Woi, orang tua tuh suruh pulang. Kamu pulang sudah, dia bilang. Jangan kamu sekolah ngecat, sekolah ngecat, dia bilang di situ waktu itu. Almarhum mami saya tuh keras orang itu kalau pendidikan kan. Janganlah kamu sekolah ngecat, dia bilang. Tidak ada gunanya kalau ngecat gampang di sini. Jadi dia pikir ngelukis itu ngecat dulu. Orang tua. Saya bertahan di sana kan. Sudah nih Mik, saya di sini. Enggak, kalau kamu tidak pulang, ibumu dia sakit ini katanya. Emakmu kan sakit. Terus masih saya bertahan. Kalau kamu tidak balik, kamu durhaka sudah, tidak seurus gitu. Langsung dang, saya pas kena itu, pak, ya Allah, masa saya gini gitu kan? Aduh, saya bilang. Akhirnya saya pulang. Tapi pulang itu dengan kecewa. Coba bayangkan sih. Cita-cita yang di-cut, diputus tuh gimana coba bayangkan. Coba perasaan. Di IKJ akhirnya saya bilang, paman saya bilang sudah saya tidak bisa ngomong. Itu kan paman ada ibu. Yeah. Jadi apa kata kakaknya kan orang dulu kan nurut dia. Suruh pulang duanmu itu, dia bilang itu. Kalau enggak sudah enggak diurus, enggak dibiayai. Durhaka. Lah kalau enggak gitu kamu anak durhaka gitu loh. Enggak akan siapa mau digituin anak waktu itu. Akhirnya saya pulang. Nah, di situ saya pulang sampai rumah saya bilang sama almarhum mami saya bilang
Oke, saya selesaikan kuliah saya, ya. Tapi setelah itu saya pergi ngelukis lagi. Saya pergi bebas, sudah urusan saya di seni, saya bilang gitu. Orang tua bilang, kamu mau ke bulan, mau kemana, yang penting kamu selesaikan sekolahmu, katanya waktu itu. Ingat saya. Akhirnya saya selesai kuliah. Selesai kuliah, ijazah saya kasih orang tua, selesai. Melanglang buana keliling langsung. Udah lepas saya. Tapi adik saya 3 di bawah tuh semua sarjana, semua pegawai negeri sekarang. Saya paling besar kan 4 orang. Di bawah saya sarjana hukum sama di Unram, di bawah saya ekonomi, di bawah saya pertanian, paling kecil ekonomi. Mereka sudah pegawai negeri semua di kota. Dulu saya ditawarin juga waktu itu, tapi saya enggak sama. Bang, ada keluarga yang waktu itu bisa lewat honor dulu kamu bisa masuk pegawai negeri. Adik saya semua prosesnya gitu. Saya bilang, enggak lah, saya di sini aja, udah dunia saya di sini rupa aja sudah. Saya bilang, hidup mati saya bisa kamu kasih makan anak-anakmu, istrimu. Ya insya Allah jalan sudah, saya bilang gitu. Karena kepuasan tuh beda. Saya bilang dulu saya bilang kayaknya hukum ini ada kesan dulu waktu itu masih wali kota Pak Ruslan, mungkin belum masih ingat dulu Pak Ruslan dulu. Saya lihat ada di depan rumah ada tanah, kan ada tanah di Erlangga dulu, di Jalan Erlangga ada tanah, itu tanah publik ya, boleh dikelola tapi jangan diambil gitu, boleh dikelola ya. Nah tapi tapi di tetangga sebelah saya lihat kok dia bisa beli gitu kan, kok saya kok nggak boleh gitu. Begitu dipagar sama orang tua, turun Pol PP waktu itu, ingat, dicabut pagar-pagar itu. Nah yang sebelah boleh itu Pak Usman, mantan camat. Nah saya dari sana sudah memang dia bajingan hukum ini, saya bilang itu sudah ndak interest ya. Jadi orang yang berkuasa, artinya orang yang punya boleh saja mau ngapa-ngapain, ya kan? Akhirnya saya bilang, setiap saya ketemu tamu di hotel segala, kenapa, kan dia tanya aja, kok kamu law faculty, kenapa kamu enggak di lawyer kayak apa? Oh enggak, saya bilang, kenapa? Saya bilang begini, menurut pikiran saya, kalau if you have much money you can buy law in my country, saya bilang gitu. Oh iya saya dengar juga, dia bilang gitu. Artinya ini sudah udah mengglobal gitu. Kalau pikiran saya tidak tahu yang lain-lain ya. Karena pengalaman saya sudah saya alami itu semua. Dari kasus lihat ini, ternyata ada keluarga yang gini-gini, ternyata kalau tidak ada punya uang, mereka dilibas habis, yang ini dapat. Akhirnya sudah ternyata terbukti sedikit akhirnya kan. Puncaknya itu KPK lawannya itu korupsi. Nah ini tidak perlu saya bicarain. Tapi menurutmu seni rupa gue akhirnya bisa menyampaikan unek-unekmu di sangat, hukum itu? Menurut saya sangat. Kritik-kritik sosial, kritik apalagi kritik yang berbau politis itu sering saya sentil-sentil lewat karikatur. Makanya dulu teman-teman angkatan saya karikatur itu tadi ceritain yang karikatur dari awal bikin karikatur juga. Iya, awalnya saya dari jadi dulu saya awalnya karikatur, kegiatan saya buat karikatur. Sama dulu belum ada print ini, saya sudah bikin billboard besar-besar itu kan. Jadi 10 triplek sampai 20 triplek, kalau ada presiden datang acara-acara besar-besar di sini, saya nggarap semua, saya gambar wajah. Oh iya? Iya. Ada foto-fotonya? Aduh, saya makanya ini sebentar loh. Kalau ada mau nih? Saya punya video, tapi dia di CPU-nya itu udah mungkin saya bisa kirim, bisa nggak saya kirim ke emailnya Mas? Bisa. Mas Dwi ya? Foto dikirim email bisa. Oke, nanti tak kirim ke webnya, emailnya Mas Dwi ya? Boleh. Sip. Ada nanti saya suruh bongkar, nanti Enji saya suruh buka, ada teman yang pintar buka, dia punya CPU. Di situ ada film saya, file saya ada, cuman dia udah nggak bisa, monitornya udah rusak gitu, jadi di CPU-nya tok dia masih nyimpen. Nanti saya simpan, saya kirimin minta emailnya ya. Boleh, nanti kasih semua. Wah itu betul-betul perjalanan udah capek, makanya teman-teman bilang ini Saukaan ini tinggal belum makan chat aja sudah, artinya chatnya tinggal belum dimakan kalau sudah orang. Jadi secara teknis harus mengalami langsung gitu ya, maksudnya nggak sampai belajar malah ya? Enggak, saya enggak pernah. Nah ini saya jelasin. Iya, autodidak. Saya paling pagah, apa bahasa Indonesia kalau ngeyel. Saya paling ngeyel mau belajar ke orang itu, apalagi saya lihat karya-karya orang itu hanya untuk perbandingan saya lihat untuk studi banding. Oh lama gitu. Tapi saya lebih banyak bermain konsep.
selalu konsep. Makanya lomba-lomba poster dulu waktu itu saya selalu juara 1 lomba lingkungan hidup, poster lingkungan hidup di UNRA mengadain juara 1. Bosan dah kalau saya dapat piagam dulu tuh, nggak tahu kemana piagam. Dan semua tahu teman-teman angkatan saya, level-level saya dari SMA saya sudah ikut lomba. Lomba Sumpah Pemuda, Kemerdekaan RI, selalu saya enggak sih, kita selalu dapat juara mewakili SMA, mewakili sekolah gitu. Nyantrik enggak? Siapa? Nyantrik enggak? Apa namanya? Nyantrik itu meguru gitu. Enggak. Meguru sama siapa gitu? Saya enggak pernah. Saya selalu banyak gini ya. Makanya saya bilang sesuatu mengganggu, sesuatu itu selalu itu karya saya gitu. Makanya saya bilang pasti booming nih karya saya kalau ada yang mengganggu gitu loh. Makanya ini waktu ini yang ke Galnas kan yang ini. Saya buat konsep segala macam ini yang ke Galnas kemarin. Cuman saya simpan aja udah enggak usah untuk kenang-kenang. Jadi saya buat karya-karya yang memang pertama saya ambil simbol-simbol kerbau. Lombok ini saya simbolkan seperti kerbau karena memang di daerah bandara itu banyak ternak kerbau di sana kan. Dan diriwayatkan di situ juga di lahan itu pada zaman dulu itu sudah orang tua dulu udah tahu besok di lapangan ini orang akan banyak berdongak katanya. Ada semacam ini ada tulisan di sini Mas. Mas terus baca Mas ya. Jadi saya bukan buat-buat loh. Ini dulu. Nah, ini juga jadi ini konsep saya juga nih dari untuk ini. Nah, mana dia? Di lokasi pembangunan BEL dulu ada sawah namanya Inen Kapal, Inen Dongak Langit. Artinya induknya kapal, induknya kita lihat langit gitu loh. Itu ada nama sawah-sawah. Nah, terus ada pituah orang-orang dulu ya di Lombok Tengah itu, di Pujut itu. Dia bunyi, erak kanak lamun uah terbuka lendang galuh. Besok anak-anak kalau sudah dibuka lapangan yang sangat luas ya, uah terbuka lendang galuh, elek bikan pait di lapangan itu, elek bikan pait itu. Ya, mana ada? Ya enluwe kau bodak berkelayar. Akan kamu lihat banyak kerbau putih itu berkeliaran. Kerbau putih itu kerbau bule. Jadi bule orang-orang pariwisata itu, orang-orang turis-turis itu. Nah kan? Kerbau. Iya. Ya, nah itulah. Ya inget, ya lu kau bodak berkelayar pada enget dendek lupa, dendek lengah, peririk bali langga, gubuk gempeng, gumi payar. Jangan kamu lupa, jangan kamu lengah. Jaga keluargamu. Perbaiki kampung halamanmu, maksudnya diprotek gitu loh. Ini sudah ada ini, pituah ini sudah zaman dulu, dan ini udah ada dicatat di Lombok Tengah di di Dinas Pariwisata Lombok Tengah, dokumennya kayak pituahnya itu. Iya. Sudah ada ini kutipannya nih. Nah, saya lihat nyambung dengan konsep saya. Saya buka, saya literatur, saya lihat, saya baca. Wah nyambung dah, oke sip. Ikut ini langsung dibaca konsep semua kan? Habis lolos semua. Yang tua-tua, yang akademisi lewat gitu kan. Ya kita bertabe-tabe aja lu, maaf kita mewakilin dulu. Era lain, eranya udah sekarang udah beda gitu kan. Perlu lebih kritis, lebih nembak, lebih tajam. Oke, mungkin visualisasi sederhana tapi konsepnya mengglobal, perlu kita makna lebih mengglobal ya, lebih luas mungkin. Berapa persen itu kalau konsep ini apanya, bisa dihitung? Konsep berapa persen, visualnya berapa persen? Oh gitu. Enggak. Kalau itu konsepnya harus. Iya. Tapi secara visual memang harus ya. Iya harus. Memang gini. Sebenarnya konsep sama visualisasi itu harus sama kuatnya. Kadang ada saya lihat teman-teman bagus di konsep, visualisasi kadang lemah, nggak nendang gitu loh. Nah, saya sama Joni Ramlan, mungkin tahu Mas Dwi Joni Ramlan? Woi, saya selalu diskusi sama dia tiap malam kalau nggak ada kerjaan lewat Facebook kita ngomong-ngomong. Kapan ke Surabaya? Masukannya kita gini. Oke, nanti ada waktu. Kemarin waktu mau di Jogja ada event art. Iya itu. Saya nggak bisa kesana, saya lagi sakit lagi dan badan waktu itu kan. Woi, kontak sama Mas Joni. Rugi Mas nggak datang ini. Oh iya insya Allah nanti. Gini dah Mas Joni aja yang kontak, yang kirimin saya filenya dah. Saya bilang nanti saya oke dikirimin saya foto, diceritain ini karya ini, ini yang gigit ini yang. Saya coba
sering sharing Joni Ramlan. Kalau di Bali ini Budiane. Budiane sering kontak kalau ke Lombok. Woi, ketemu di mall. Tapi kan lagi repot kayaknya dia udah kemana, udah mungkin keluar negeri, nggak ngerti kemana. Biasanya SMS-an sih, gitu. Kalau mau ke Lombok SMS dia. Ya, udah agak gitu. Jadi mereka itu inspiring saya juga. Mereka muda tapi ngantem juga dari teknik, konsepnya ngantem juga gitu loh. Keren gitu menurut saya. Dan mungkin eranya kalau saya pikir harus begitu, harus cerdas. Pelukis itu harus cerdas sebenarnya. Harus cerdas, peka gitu loh. Ngerti nggak? Gitu. Itu dia. Malah update situasi terkini ya Mas? Itu dia, makanya di museum kan tema pameran kemarin bersama dari Indonesia Timur, Bali, NTB, NTT itu kan temanya tepian masa. Dari Galnas dikasih tema tepian masa. Kita kebas langsung tepian masa. Karya-karya memang kebetulan karya saya juga berbicara tentang akhir-akhir ini gitu kan. Situasi akhir-akhir ini gitu. Nah, ini mungkin karya ini perlu saya perjelas ini. Ini karyanya Pak Pengsong, mungkin tahu Pak Pengsong. Iya kan? Iya, udah ke rumah dah? Udah. Nah, ini dulu saya sama dia itu kan dia guru saya dulu kan. Cuman saya kadang sama dia kita kasih ya sama-sama kita saling anu lah sama dia. Inspiring pertama saya Pak Pengsong dulu awal, dan dia guru SMP saya seni rupa dia. Beliau saya sangat respect sama dia, orang yang intens dan selalu menggali apa tentang Lombok, tanah kelahiran ini. Selalu dia gali dengan gaya-gaya dia. Makanya saya bilang orang yang pandai mengambil atau mengeluarkan auranya Lombok, Pengsong, walaupun dia bukan orang Lombok asli loh. Artinya oke lah, dia lahir besar di Lombok tapi keturunan dia kan masih ada agama Hindunya seperti itu, agama-agama itu. Nah, saya bilang tapi dia paling hebat. Saya kok ngerasain bener. Setiap mengangkat Lombok dia bisa mengeluarkan tapi ini secara visualisasi bentuk landscape dan lain sebagainya. Kalau Pak Haji Tarpi kekuatannya kayaknya ruhnya dia dapat itu. Ruh tentang Lomboknya itu Pak Haji Tarpi wah keren, dari warna-warna dia saya bilang. Ya jadi karya-karya itu sebenarnya mewakili masanya sebenarnya. Ya kan? Saya pertama kali ke Pak Haji Tarpi waktu itu dulu ini ingat saya. Saya terus terang sama Pak Haji Tarpi, Pak Haji, saya melihat karya Pak Haji ini Lombok yang penuh dengan magis gitu. Saya gituin dia. Oh iya, kok gitu? Nggak tahu Pak Haji, pokoknya saya berasa begitu saya bilang. Pertama dari sentuhan warna-warna terus dengan simbol-simbol Pak Haji. Akhirnya banyak saya diskusi gitu. Saya baru ketemu tadi. Oh baru ketemu itu ya? Baru lihat karyanya juga baru tadi. Wah. Lihat bayang tuh. Oke. Asik, sket-sketnya asik dia. Wah, dan dia orang sabar. Kalau saya tidak bisa, saya orang yang ekspresif. Saya begitu karya tuh harus jadi 4 jam atau sejam 2 jam baru dia plong gitu loh. Kayak gini kan saya siapin semua cat hanya saya jadi saya ambil pak ambil terpenting track cari efek seret ini terlalu lebih saya ambil tek. Nah selesai baru. Nah kalau saya mau tunda besok lusa hilang dia mood saya tuh kendor sudah mengutil itu saya tidak suka ngutil ya sebenarnya. Mau ngutil buat detail bukan saya dan bilang kerjaan saya. Mesinnya. Nah Husin itu buat tekstur baru dia ngutil 2 bulan ya. 2 bulan. Produktif banget tuh. Tapi kamu kenapa? Produktif nggak Bang? Saya ada karya di Trawangan sekarang sekitar 48. Banyak banget. Iya 48 karya saya di sana. 48 yang ada yang cross sekian. Kebetulan kemarin dah belum 1 minggu kita ke sana pakai bootnya hotel itu. Sebenarnya saya waktu itu tidak ada planning, saya dikontrak sama ownernya kan, temen ownernya. Dia bilang ini karena pembukaan ini grand openingnya harus ada eksibisi Indonesia, dia bilang. Oke, bagaimana caranya nyebrang? Saya siapin boot, udah saya tinggal duduk aja di sini, tinggal diangkat di packing sini kan, bawa ke sana pakai pickup langsung, pakai boot langsung di sana di setting langsung. Saya pulang, makanya rencana besok hari apa nggak ngerti. Ownernya itu mau ngasih saya kesempatan untuk
apa kayak performance art itu, kayak kita buat demo karya. Jadi untuk jadi sekalian jadi untuk apa? Ya untuk event pembukaannya segala macamnya gitu. Oke, atur sudah, saya telepon Sandi kalau udah iya. Jadi akan demo disiapin kanvas besar. Ya jadi sejam 2 jam jadilah. Yang penting jelas temanya. Saya selalu tema yang pertama. Kalau udah ada tema di otak saya udah ngumpul udah. Tinggal visualisasinya jalan dia. Cetak. Berubah ya Mas ya? Nah ini sudah lama nih. Ini Mas Dwi, ini udah lama nih. Ini tahun 2000. Ada Pak Jitarpi di sini. Nah ini kan Pak Jitarpi. 2005 ini. Ini pameran Intercultural Art Exhibition kita sama pelukis dari luar negeri, Kanada, Singapura. Saya, Pak Tarfi, terus Mi Agus Faturrahman. Siapa lagi itu? Ada Satar, ada siapa itu? Ismiadi. Lengkap itu. Seniman Lomboknya itu dia orang-orangnya yang diajak bergabung sama bule itu, sama orang dari Kanada. Acaranya di hotel waktu itu masih dia namanya Intan Laguna, sekarang udah jadi Sentosa Hotel itu. Ini saya jadi pembukaannya nih, demonya. Ini awal demonya, begitu mau performance artnya, saya disuruh gambar spontan dengan tema waktu itu kita di Lombok ada kayak wabah busung lapar itu, ada korban. Ada masyarakat yang meninggal karena busung lapar dulu tahun itu 2005. Nah itu diangkat kita exhibition buat pameran untuk menyumbangkan hasil jual itu ke charity. Ya charity, ini pameran charity-nya. Nah saya demo pertama. Ini di hasil demo saya simpan nih untuk dokumen, namanya Pak Jitarpi, saya sering simpan dulu. Berharga ini. Wah ini saya simpan benar ini karena nama-nama senior saya semua lengkap di situ. Mi Agus Faturrahman, Pak Jitarpi Abdullah. Sudah lengkap semua, saya suruh tanda tangan beliau semua, saya ikut pameran. Udah tak simpan. Ini pernah mau ditawar sama bule ini waktu itu, saya tidak jual lah bilang. Saya simpan aja kenang-kenangan. Untuk mengingatkan tahun itu Lombok pernah mengalami fase kritis lah apalah. Nah ini dia fasenya ini, terus karya-karya gini. Yang itu hampir abstrak banget ya? Hampir. Dia hampir kena ke Angelin seperti ini. Nah fasenya ini. Ini tema-tema Angel, ini tema ibu. Ini udah fase saya udah galau ini. Hampir setengah tahun saya limbung, ibu saya meninggal. Oh ini yang fase galau. Fase galau, benar fase galau. Ini fase galau ini dah ya, yang ada tema-tema ini. Ini betul-betul saya nggak limbung kayaknya, dan nggak ada dah. Kayaknya saya mau ngapain sekarang? Saya mau buat prestasi buat siapa? Ibu saya nggak ada. Siapa yang saya banggain? Itu dia. Saya sudah ini udah kayak orang gila, saya bilang sama istri saya. Karena saya ke Terawangan, saya hilang seminggu 2 minggu, saya momot, saya coba ikutin kata hati saya, nggak mau saya diam-diam di tempatnya. Jalan saya pergi ke kampung, saya lihat ada ibu-ibu tua yang saya lihat sosok-sosoknya kayak ibu saya dulu waktu masih hidup. Saya duduk, saya dengar, saya tanya-tanya berapa anaknya gitu kan. Di mana itu anak makin ibu? Dia cerita, anak saya udah gini. Saya kok adem kayaknya, ini ibu kayak gini ibu gitu kan. Kadang saya jengkel, anak itu kurang ajar, ibunya masih hidup kok ditinggal, kita malah nyari ibu gitu loh. Karena saya berpikir gitu, pas galau bener itu. Udah cuek tuh kalau itu. Memang awal-awalnya karya saya dibentuk Pak Pengsong itu agak-agak ini dia mas. Ini mas, ini karya landscape saya, ini karya landscape tapi jauh sama Pak Pengsong. Artinya saya lebih ekspresif. Yang saya bilang tadi, saya tidak bisa kerja ngutil-ngutil gitu. Ini dia, ini landscape saya ini. Selalu saya buat gini, memang pengaruh Pengsong ada, dan Pak Pengsong sudah ngomong sama saya waktu itu terakhir saya ketemu dia, Saukani, ini Pak Iwan sudah sakit kemarin baru sembuh itu kan. Saukani buat karya Bapak, enggak apa-apa. Bapak tidak sempurna karya Bapak, nanti Saukani yang sempurnain, dia bilang gitu. Bapak pun dulu Bapak ngadopsi juga dari karya orang, Bapak ambil gitu. Itu saya diskusi sama Pak Pengsong, dia ngomong sama saya,
inspiring, pembelajaran buat saya gitu. Positif, luar biasa aura positif Pak Peng Song tuh dia ke saya. Jadi saya bukan semakin gelisah saya cari bagaimana formulanya supaya apa istilahnya lebih gigit karya itu gitu loh. Lebih nendang gitu loh. Gayanya Johnny, wah ya, makin nendang aja karyanya. Gayanya Johnny Rahman kan gitu, sedikit nendang gitu. Nah kayak gitu. Makanya saya bilang lah Pak Peng Song ini luar biasa dia. Orang pertama membentuk saya. Ibaratnya saya kertas putih, dia yang ceprat warna-warna di kertas itu Pak Peng Song. Saya hormat sekali sama dia, luar biasa. Karya dia, teknik manajemen dia itu luar biasa menurut saya. Bagaimana dia karya-karyanya secara tidak terbaca, gerakannya ternyata sudah dikoleksi sama seluruh pejabat-pejabat itu kan. Lah sekarang saya pikir-pikir, loh kok saya akhirnya secara tidak sadar saya begitu sekarang gitu loh. Jadi karya-karya saya sekarang di Bank NTB, pendopo gubernur, pendopo wali kota, itu secara tidak sadar sudah begitu dia gitu loh. Tidak tahu memang konsep-konsep Peng Song bagaimana dia bekerja keras, selalu produktif terus. Ada sedikit ide produksi gitu loh. Sampai saya dikasih tahu Pak Peng Song, Bapak sekarang dia bilang, so kan ini Bapak bulan ini sampai bulan ke depan ini, artinya 3 bulan Bapak main komposisi ungu, dia bilang. Dulu ini ingat saya. So kan ini jangan main ungu di situ. Komposisinya apa lain gitu, supaya tidak tabrakan fase-fasenya. Oh ya enggak Pak, saya bilang santai aja, saya enggak kesana Pak, saya sekarang lagi agak-agak. Oh iya ya silakan. Banyak juga, banyak pembelajaran dari Pak Tarpi. Kalau Pak Tarpi itu sangat kental menghantam saya dengan unsur-unsur Lombok yang benar-benar Lombok, bukan hanya dari visualisasinya saja, tapi lebih ke ruhnya gitu loh Pak Haji Tarpi. Hantam-hantamannya di situ. Tak, kamu harus gini. Tidak hanya ke visualisasi, lebih ke apa istilah auranya itu dia. Saya malah pusing digituin auranya gimana. Akhirnya saya udahlah, apa yang saya rasakan itu yang saya visualkan gitu aja akhirnya. Yang Lombok di mana? Iya, akhirnya. Kamu terus nyarinya Lombok lebih ke konsepnya atau? Saya lebih ke konsepnya. Mungkin 75% konsep, sisanya visualisasinya gitu. Karena Lombok kalau kita kaji, ya dia banyak juga simbol-simbol itu. Cuman saya kok enggak ke sana saya ngambilnya gitu loh. Lebih ke modern artnya, lebih ke kekinian, ke masa kininya gitu loh. Situasi, kondisi politiknya, sosialnya, itu yang saya lebih saya lebih terasa kok. Mungkin dari ilmu hukum saya juga nyambungnya ke sana gitu loh. Daripada mengangkat tentang lebih ke budayanya atau apanya yang seperti lebih dalam itu. Mungkin agak keluar dari sana dikit gitu. Kita ada sih, saya kan kita bikin yayasan ya. Oh ya. Ada yayasan ini kita kerjasama sama Global Development Association Kanada punya. Nah dia sponsori kita. Nah saya ini di yayasan ini kumpulin anak-anak teman-teman seni rupa, karya-karya yang bisa dijual. Kita coba marketnya lewat situ. Jadi tapi sekarang yayasan sedang dibongkar, sedang direhab. Dan dibongkar dia, makanya semua barang-barang itu dia keluar rumah sekarang, gitu loh. Berapa anggotanya? Ya mungkin kalau saya hitung enggak terlalu banyak lah, sekitar 12-15 karena kita seleksi dia kan. Maksud saya seleksi itu untuk memotivasi seniman yang lain supaya lebih kreatif gitu. Jadi kan dia merasa kok saya enggak perlu kita tingkatkan teknik segala macam, baru kita seleksi lagi. Jadi sebenarnya untuk motivasi mereka aja sebenarnya. Pada dasarnya mereka semua bagus-bagus, cuman perlu kita ada seleksi seperti itu gitu. Nah itu dia. Makanya sekarang sedang dibongkar. Makanya kebetulan eventnya itu Keterawangan itu. Jadi enggak kemari karya kita bawa ke sana juga, dari sini langsung bawa ke sana gitu. Oh di sini enggak cukup dia, gitu loh. Nah di sana kita kerja juga gitu loh. Cuman sekarang lagi dibongkar, udah debu kapur semua itu. Ini di Rembiga sih tidak jauh dari sini, di Rembiga tempatnya. Kalau di sini ada yang nulis
tentang seni rupa kan? Ada Rianto, Mas Rianto. Rianto Rabah. Wartawan dia, penulis tentang seni juga, termasuk kalau saya lihat tulis kurator, udah menguratori karya juga boleh. Saya sering kadang lewat dia, kadang Pak Agus Faturrahman minta mengkuratori. Karena di sini siapa kita mau di NTB di Lombok. Dulu ada Mas Ibeng, lagu hilang, berhenti deh Ibeng, Pau Ibeng. Ibeng Pau. Dulu dia yang ngepush saya loh. Tapi ya mungkin dia sibuk ya, akhirnya jalan sendiri-sendiri. Seni budaya dia. Iya, mantra juga dia yang ngepush dulu Pok. Kayak kesannya panas tai ayam sebentar aja gitu loh. Bak, sepi. Akhirnya kita jalan sendiri, konsep sendiri gitu. Gerakan bawah tanah akhirnya kita pakai. Akhirnya mantra apa semua gini kan mereka underground semua ini kita ini. Jadi gerakan bawah tanah tiba-tiba pluk muncul di Singapura, pameran pluk muncul Malaysia gitu. Gitu. Pemerintah gimana, Pak? Pemerintah? Lemah. Enggak begini. Oke, kalau pemerintah itu ya saya melihat gini dia hanya sekedar kalau menurut saya sekedar menjalankan program aja kewajiban. Iya, kewajiban gitu loh. Kayak gitu, seret. Udah selesai, tag. Laporan keuangannya, bagaimana programnya, udah gitu loh. Jadi untuk terus menggenjot membuat mengembangkan itu enggak pernah ada. Makanya kita gerakan bawah tanah sendiri kita. Bergerak sendiri benar. Tiba-tiba ketemu Mandre, udah di Jawa. Nah, baiklah. Pokoknya kalau Taman Budaya aja saya satu kata lah sama yang lain-lain itu. Mas Joko apa itu. Sampai saya sama Mas Joko ya pingin buat Taman Budaya tandingan loh. Mas Joko ngomong sama saya. Kita bikin nanti kita masalah anggaran, masalah dana untuk dari pemerintah, saya urusannya, dia bilang gitu. Pokoknya kita bikin supaya kita buat sendiri Dewan Kesenian sendiri kalau tidak salah waktu itu dia ngomong. Mas Joko kita sampai rapat itu di rumah makan apa itu di depan Taman Budaya tapi agak sini itu lesehan itu. Diajak ke sana kita kumpul rapat Mas Joko. Woi, kita bahas bagaimana gini. Saya sih ngikut Mas Joko aja gini. Kalau kita kan yang muda-muda ngikut aja kan. Enggak, sudah di depan nanti cari ketua. Kalau saya enggak enak jadi depan, dia bilang malah. Iya, sudah gampang kita atur nanti saya bilang gitu namanya. Sudah, dia agak-agak komentar tuh agak-agak miring aja sudah ke bawah. Kalau tentang sebut pemerintah udah mulai agak. Saya lebih enjoy kita kerja sendiri, bila perlu swasta yang apresiatif, yang mengapresiasi kita itu, mereka lebih gila malah itu, lebih berani jor-joran dia bisa pembukaan pakai koktail party malah. Kalau di Taman Budaya kan enggaknya lak-lak, serabi, enggaknya dari tahun ini kata teman-teman juga. Enggak ada dulu. Aduh, saya bilang di mana dia bisa menghargai karya-karya ini mewah eksklusif tuh dari mana gitu kalau gini. Yuk karya itu mahal sebenarnya. Kita berpikir bagaimana ini bisa jadi itu kita bisa ibu kita meninggal dulu baru bisa lahir karya ini. Mau dibuat bil kacau balau baru karya ini bisa. Itu kan harus di tempat yang benar-benar khusus, nggak bisa main-main. Makanya saya nggak salahkan Pak Haji Tarpi, dia lebih asik di rumahnya sendiri. Duduk nyantai, ngeteh dan nikmati kayak aduh itu luar biasa orang tua itu. Saya asik bener. Sama udah kalau saya misalnya ke sana ada karya baru duduk. Ini belum jadi, ini masih saya ngeteh, kita ngeliat. Saya di loteng lantai 2-nya itu. Nah, udah pendak, udah bosan, udah sore maghrib pamit dulu Pak Haji. Pamit sudah pulang. Tapi udah penuh si kepala ini kan. Sampai rumah baru kita eksplor tas lagi gitu. Luar biasa kalau kita. Nah, tapi kalau udah sebut pemerintah, ya nanti dulu dah. Ini contoh ini ya, ini Mas Doi ya. Ini kejadian benar loh, saya ngalami. Saya pernah ceriti pameran untuk amal di depan Hotel Santika Puri. Itu Mas Wito teman. Bentar, Mas Wito enggak ikut waktu itu. Tony, Mas Wito ikut enggak waktu itu ya? Oh, ikut kalau enggak salah. Tony Mursaid, saya, Mas Wito, sama Mas Joko, ya kan?
Itu kita buat. Yang kita itu padahal acaranya sudah kita matang bener. Yang kita undang tuh pejabat. Pejabat ini loh. Kepala BI semua ini. Tak tuh semua kita undang karena kita pikir mereka datang, mereka akan beli, kita bisa nyumbang. Sosial kan hasilnya. Pasti mereka lebih peka nih bos-bos gitu pikiran rapat kita ini kan. Acara mulai, saya Pak sebelah, Mas Joko sebelah, Mas Tony, ada kita buat karya. Selesai karya pelelangan. Pertama undangan ini kan tidak ada yang datang. Pejabat-pejabat yang diundang tidak ada yang datang maksudnya. Yang namanya bos wali kota, bos tidak ada. Justru yang datang tamu-tamu ekspatriat, teman-teman kita bule-bule dari Senggigi itu. Mereka yang hadir. Dan lagi bikin malunya, bukan sih bikin malu, artinya yang mengapresiasi, mereka yang bayar semua lukisan itu. Uang itu kita sumbangkan. Ini sebenarnya tamparan buat orang-orang kita di sini, ada pemerintah ini. Justru mereka yang artinya dia penguasa di sini kan, minimal ini kan kita buat karya untuk rakyat dia lah. Karena ada yang tidak tersentuh masalah ini, makanya kan kita bantu kan. Dia tidak mau tahu. Makanya saya bilang ke Mas Tono, Mas Ton, jangan-jangan dia tahu dia mau ditembak, minta uang untuk beli ini. Iya, mungkin keprit-pritnya bangsat. Apalagi Mas Tony, waduh. Itu pengalaman benar itu. Kejadian benar. Enggak saya buat, saya ngalami sendiri. Nah, itu udah potretnya. Kalau Mas Dwi mau tahu. Padahal kalau dia hanya keluar beli lukisan ya 500 atau 1,5 juta atau 2 juta, anggap 5 juta. Dengan dia punya proyek-proyek sekian banyak yang dia pegang, lah segera kayak dia tidak ada untuk menyumbang gitu untuk masyarakat miskin, masyarakat yang gini. Nah saya bilang Mas Tony sudahlah, kita berharap lebih orang-orang, justru orang yang tidak harapkan itu, yang tamu-tamu yang bule itu yang beli. Begitu ini tawar sekian-sekian, saya berangkat, wah meriah, hidup suasananya. Dapat hasil lelang berapa itu tidak tahu Mas Tony yang buat. Alhamdulillah langsung hari itu kita sumbangkan ke panti asuhan ini. Puas, tapi kecewa juga catatan di situ. Ternyata pejabat kita tidak peduli urusan-urusan kayak gini. Kalau urusan proyek mungkin mereka paling depan Mas duduknya gitu. Kalau urusan yang mau menyumbang atau mengapresiasi saja, tidak usah dia membeli, dia hadir dan mengapresiasi, ini mungkin cukup membuat kita lebih semangat gitu. Akhirnya udah. Makanya saya bilang underground aja sudah, kita gerakan bawah tanah aja, bergerak sendiri-sendiri. Begitu ada telepon kumpul, baru udah blok kumpul. Kita mau ngapain sekarang? Baru serasa begitu. Taman budaya udah entar apa tema di taman budaya apa bagaimana? Oh, aduh, makanya ada teman satu itu dia bilang sampai dia tidak mau ikut acara taman budaya. Kenapa? Saya kalau dihitung saya kuliah, dia bilang sudah sarjana 4 kali saya di taman budaya, saya tidak dapat apa-apa gitu loh. Benar, dia tidak dapat, maksudnya dia tidak dapat apa-apa dari eksibisi pameran. Apa yang dia dapat? Justru dia dapat makan dari jualan di luar, ngeteng kayu itu luar biasa itu. Nah itu tidak ditahu yang gitu-gitu mereka itu. Jadi fase orang itu sudah tidak bisa dia samakan kayak dulu. Dia bilang 3 kali saya kalau dihitung sarjana, udah sarjana 3 kali saya, dia bilang. Bisa saya udah S10 dia bilang benar. Karena apa? Output anunya itu tidak ada. Sekedar program plak lewat. Program plak selesai lewat. Itu saja gitu loh. Enggak berkesinambungan. Maka saya bilang aduh sudahlah, saya bilang. Paling saya kalau ditanya jadi ayo masukkan ikut pameran untuk gini-gini. Apa namanya? Tolong gini. Ya sudahlah. Jadi kayak ya sudahlah, kayak kita bahasanya gitu, enggak semangat gitu. Akhirnya begitu. Ya ini datang ke sini gini, ayolah gini, ayo gini. Akhirnya dia, ya sudah Mas, kita ikut ngeramein gini. Akhirnya begitu dia. Lah kalau kita mau berkaca di Bali lah luar biasa kalau di Bali. Enggak usah lah disebut Bali dah. Luar biasa, apresiasinya luar biasa. Gitu. Taman budayanya juga begitu di Bali luar, aduh keren bener manusianya. Kapan kita di sini kayak gitu sih? Benar. Iya. Kali ininya waktu merumpul. Nah, saya kemarin ke sana.
makanya mantra saya ketemu di Bill waktu udah berapa bulan lalu ketemu di Bill, dia pameran mantra di Jogja, karena waktu itu sempat ngomong di Bill dia mau ke Jogja pameran. Hei selamat bro, saya bilang Saplo udah ente sudah anu kita jadi ujung tombak lo, bergerak dari depan. Saya bilang, ya ini oke minta doanya semua. Udah berangkat tuh dia. Di Sangkring. Iya kayaknya waktu itu dia bawa lukisan gambar apa tuh? Enggak salah gambar Jimi Hendrix itu, event Jimi Hendrix itu. Jimi Hendrix sama suara alam kayak apa itu dia bawa. Sukses dah bro bilang. Saya waktu itu kemana lagi? Lagi mau ke Bali waktu itu sama. Ke Bali beli cat waktu diingat. Ya saya bilang Mandre ente dah jadi depan, dah ujung tombaknya saya ente ngeropak dah di luar-luar, tapi ya ingatlah kita di sini seniman-seniman yang sama-sama senasib. Tapi gini juga Mas Dwi ya, kadang kita yang otodidak ya, kadang merasa di nomor dua kan, kadang gitu loh. Di nomor dua kan ada perasaan saya seperti itu, di nomor dua kan. Lalu yang akademisi selalu dia di prioritas gitu. Kalau ada event-event nasional, dari dulu saya pernah baca kayak gitu. Ternyata akhirnya saya berpikir, oke lah saya bilang, saya akan buktikan dulu. Waktu itu saya akan buktikan, oke kita berkarya kan tidak mesti otodidak gitu kan. Banyak kok pelukis besar itu tidak sekolah, ataupun dia sekolah dia drop out juga terus dia besar, banyak gitu kan. Kenapa enggak gitu? Tapi kadang ya itu udah merasa lebih orang-orang akademisi. Itu saya rasakan kadang-kadang kalau saya ketemu sama orang akademisi. Tapi malah saya lihat di Jawa orang-orang yang dia malah mungkin karena kedewasaan berpikir karena berkarya itu kan tidak memandang strata pendidikan ada ya kan. Mereka lebih welcome gitu, lebih wah kamu lebih kita lebih dikasih semangat, support gitu. Dimotivasi. Lihat karya, lihat dari cara kita diskusi ya udah. Iya. Saya lihat malah welcome gitu. Dan akhirnya saya nyaman malah kayak itu dihilangin semua. Iya, kayak karyamu kita ngobrol diskusi. Oke, wes. Benar. Kayak Budiano yang akademisi di Bali, kalau saya ngomong aja kok aduh tentrem gitu loh. Kayak saya selalu dapat spirit dari dia gini. Usahakan setiap hari bangun tidur kita lihat pena, bangun tidur kita lihat cat, lalu kita kanvas kosong minimal setiap hari gitu. Jangan karena kita bukan orang yang ngelayap yang tidak jelas gitu. Kita bangun tidur kita berpikir apa yang akan kita buat, apa yang mengganggu kita itu. Nah justru dia orang akademisi tapi kok saya nyaman. Kalau di sini terasa otodidak nomor 2. Ini ceritanya kasusnya gini. Waktu mau tepian masa ini pameran tepian masa di museum, sebelum tepian masa dulu baru ke Manifesto Kres 7 di Galeri Nasional ya kan. Kres 3 waktu itu, Manifesto Kres 3 kan itu 2 tahunan sekali di Galnas. Sebelum ke Galnas harus di museum dulu diadu gitu kan. Nah saya enggak diikutkan di museum ini. Waktu itu yang jadi ketua panitia Bu Esti jadi panitia. Terus saya heran kok semua seniman yang lain-lain kok diundang. Satu seniman ngasih tahu saya, yuk ente ndak ikut pameran apa? Saya bilang bingung kita kan. Yuk di museum itu dari Galeri Nasional diundang semua untuk kompetisi untuk di Galnas, pameran di Galnasnya. Yuk ndak ada sama panitia. Saya telepon Bu Esti saya bilang, gimana kok saya ndak ada undangan pameran? Oh maaf, sudah habis kuotanya, udah habis. Jadi ndak ada jalan untuk saya gitu. Terus saya bilang gini Bu Esti, yuk siapa aja yang ikut, saya bilang gitu. Oh ini dia bilang. Terus gimana? Oh kalau gitu gini aja Besti, mana nomor telepon Galnas, saya telepon ke Galnas tuh, saya bilang gitu. Karena apa? Tepian masa ini kan dia resmi suratnya untuk mengundang seniman-seniman NTB berkompetisi di situ. Lah kalau sudah sebut seniman NTB, Bu Esti ingat harus seniman dari ujung Ampenan sampai ujung Bima Pulau Sumbawa itu Ibu Esti harus undang. Nggak boleh Ibu Esti pilih kasih mana yang sesuai kemauan dia, masalahnya gitu loh. Dia tidak objektif, ngerti nggak Mas?
Jadi mana yang dia dekat sama dia itu yang dia comot. Kamu ikut. Nah pas saya ngomong gitu dia kaget. Oh iya nanti coba saya hubungin Galnas, mungkin ada lagi satu orang pelukis lagi bisa masuk enggak? Loh kok kayak kita numpang call, ini kayak numpang bemo, saya bilang. Enggak, biar saya nelpon Galnas, saya bilang gitu. Karena ini udah menyebut seniman NTB, bukan perorangan ini, saya bilang gitu. Akhirnya ujung-ujung nelpon BSD. Oh iya silakan. Tapi besok udah mulai, 2 hari lagi udah mulai. Lah kebetulan kerja saya kan 4 jam, 2 jam, 3 jam selesai karya itu. Saya enggak masalah, oke, saya bilang gitu. Akhirnya saya udah ngampul, enggak mau saya ikut waktu itu kan. Oh ya terima kasih BSD kalau gitu, saya bilang. Saya enggak ikut dah. Ayo udah ada nih pasokan udah bisa ikut, dia bilang. Enggak terima kasih dah. Wih, terus saya ditelepon sama BSD ini. Akhirnya teman-teman datang, ente ikut dah. Ente nantang waktu itu, sekarang ente mundur, dikira ente penyet, dia bilang gitu kan. Ya sudah, malam lagi 2 hari saya berpikir tepian masa ini kan kaitannya dengan akhir-akhir masa ini apa yang konflik di daerah kita secara skupnya yang lokal atau skup nasional atau mendunia kan. Saya ngambil coba skup lokal saya. Bill itu sedang gini masalah pengaruh dari luar, nanti bagaimana dampak lingkungan semuanya. Hari itu saya muat. Saya selesaikan 4 jam, pengeringan 2 hari. Masih setengah matang ini saya pamerin, masih menyek-menyek, masih catnya masih agak lembek-lembek. Yang tekstur itu masih agak belek gini. Nah, ini pamerin di museum. Loh, diapresiasi terus sama Mas Rizky Jelani, sama Mas Agus Darmawan. Diapresiasi beliau luar biasa gini ditanya apa konsepnya, saya kasih konsepnya. Malah saya sendiri yang lolos ke Galnas. Ditulis di media lagi. Iya, dimuat langsung diekspos saya waktu itu. Saya enggak ada pikiran saya mau ke Galnas mau apa, itu makanya saya bilang pokoknya apa yang mengganggu saya itu yang saya buat sesuai dengan konsep tema. Temanya apa sih? Saya bilang gitu kan. Oh, temanya tepian masa. Mereka kan banyak yang ikut tepian masa tapi pohon kelapa dia gambar. Kan enggak nyambung ya kan? Kemana larinya? Tepian pate. Nah seperti gitu. Aduh, saya bilang, saya lihat enggak sih kita meremehkan teman-teman. Ini karya-karya yang mau kompetisi di Jakarta, di Galnas, diketawain sama orang dalam angan saya gitu loh. Mau kompetisi di Galnas, karya ecek-ecek, udah lebih janganlah daripada bikin malu Lombok gitu loh. Saya sampai berpikir begitu saya. Makanya Mas Rizky bilang, ayo kapan kita bisa coba masukkan ini cari teman, kita bikinkan satu untuk exhibition, pameran. Sedurus teman satu-satu. Nggak ada yang serius, anak-anak ini buat karya gitu. Kalau ini kita ajak, aduh, dong diketawain di sana. Saya bilang mendingan, sama kan saya bilang Mas Agus, saya bilang nanti dah tunggu kita mantap dulu, baru nanti saya kontak. Baru kita bisa ke Jakarta lah. Tunggu matang lah. Jangan sampai sana dikritik habis, dikomentari, ditelanjangi kita mau apa terus. Lebih janganlah. Lebih kita datang sana udah mantap. Selesai pameran kita dibicarakan yang baik. Tapi ecek-ecek pameran sana pulang-pulang kita diketawain. Nah itu yang aduh. Enggak lah, saya bilang nanti dulu lah, pelan-pelan.